ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa dibimbing dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini juga akan bisa mengingatkan kepada kita dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala banyak ingatkan kepada kita agar tetap senantiasa dalam tuntunan dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhindar dari perkara-perkara yang menggelincirkan dari perkara-perkara jahiliyah ini. Ikhwan fillah jazakumullah, melanjutkan pada masalah yang berikutnya yang ke-68 tentang madhuhum anfusahum bima laysa fihim. Mereka suka memuji diri mereka dengan apa yang mereka sendiri tidak layak untuk dipuji. Mereka mengagumi diri mereka sendiri, mengagungkan diri mereka sendiri, sesuatu yang tidak ada pada mereka, sesuatu yang bisa untuk diagungkan. Qala da'awahum al-amal bima indahu minal haqq. Jadi persangkaan mereka, pengakuan mereka kalau mereka mengamalkan dengan apa yang ada pada mereka dari al-haqq. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-91. Qala Allah Subhanahu wa taala menukil dari perkataan mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Padahal hakikatnya mereka meninggalkannya. Ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah, khususnya dari kalangan kitabiyin, dari orang-orang Yahudi yang mereka mengaku beramal dengan apa yang turun kepada mereka dari al-haq. Padahal mereka sendiri adalah meninggalkannya. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Ketika dikatakan kepada mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang turun kepada kami saja. Ini. Padahal kalau hakikatnya mereka benar-benar mengikuti apa yang turun kepada mereka, maka kewajiban mereka untuk mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu juga tersantum dalam kitab-kitab mereka itu sendiri. Ini pengakuan mereka, mengatakan kami beriman dengan apa yang turun kepada kami, jadi yang turun kepada Rasul-Rasul kami dari nabi-nabi dari Bani Israel. Dan konteks ayat ini adalah terkait dengan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan demikian, bahwa kami mengikuti dengan apa yang turun kepada kami dari kepada Rasul-Rasul dari Bani Israel. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendatangkan atau diutus dengan mendatangkan sesuatu yang tidak menyelisih dari apa yang datang kepada para rasul-rasul sebelumnya. Baik itu dari kebanyakan dari Bani Israel. Hal ini tiada lain adalah karena memang mereka asabiyah, ini ta'assub fanatiknya dengan kelompok mereka dari bangsa mereka Yahudi, karena memang kebanyakan para nabi itu dari Bani Israel. Maka mereka merasa bangga diri dan kagum dengan apa yang ada pada mereka, yang hakikatnya sekali lagi mereka tidak mengikuti dengan apa yang turun kepada para rasul-rasul mereka sendiri. Qala yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengkufuri dengan apa yang di luar itu. Ini mereka mengkufuri dengan apa yang turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, dan juga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Padahal yang turun kepada Nabi Musa juga yang satu hal yang hak, yang turun kepada Nabi Isa juga satu hal yang hak, demikian pula yang turun kepada Rasulullah SAW juga satu hal yang hak. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Itu satu kebenaran yang membenarkan dengan apa yang ada pada mereka. Al-Quran
juga membenarkan apa yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Maka apa yang datang kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sesuai dengan apa yang datang kepada nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Dan Nabi Isa sendiri juga dari Bani Israel. Bagaimana Allah mengatakan wa rasulan ila Bani Israel. Dan beliau adalah seorang rasul dari Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Yani seorang rasul yang diutus kepada bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel ini. Namun mereka sendiri mengingkarinya. Ini ikhwan fillah jazakumullah, dari keadaan dan kondisi mereka orang-orang Yahudi yang mereka bahkan merubah bahkan Taurat, demikian pula Al-Quranul Karim menjelaskan kebenaran yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga kebatilan-kebatilan yang disisipkan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala oleh tangan-tangan kotor orang-orang Yahudi ini. Dari merubah, mendustakan, menyesatkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Celakalah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah dari sisipan tulisan-tulisan mereka sendiri. Yang mereka dakwakan kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yashtaru bihi thamanan qalila. Untuk membelinya dengan harga yang sangat murah. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah dari apa yang mereka perbuat ini. Ini Allah Subhanahu wa taala membongkar dari perlakuan mereka orang-orang Yahudi yang sok mengaku-ngaku mengikuti kepada tuntunan nabi-nabi mereka. Padahal hakikatnya mereka membuat tahrif, tadlil, merubah, menyesatkan dan juga mendustakan kepada apa yang turun kepada Nabi Musa dan dari nabi-nabi dari Bani Israel sebelumnya. Ini diantaranya. Kemudian sisi yang kedua bantahan kepada mereka, annahum ghairu shadiqin bi hadhihi al-maqalah. Bahasanya mereka juga tidak jujur dengan pengakuan ini, dengan pernyataan mereka ini. Kenapa? Mereka sendiri masih melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang nista, berbagai perbuatan-perbuatan aniaya. Mereka sendiri adalah orang-orang mujrim, ya. Yang kalau mereka seandainya mereka benar dengan apa mereka katakan, maka tentunya tidak akan mereka melakukan hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah kepada mereka mengatakan, "Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl." Katakan kalau benar-benar kalian mengatakan bahwasanya kalian pengikut nabi-nabi dari Bani Israel, mengikut Nabi Musa alaihi salam, mengapa kalian bunuh para nabi-nabi Allah ini? Mengapa para nabi itu kalian bunuhi sebelumnya jika kalian memang orang-orang yang benar-benar beriman? Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Jika kalian memang benar-benar orang beriman, mengapa kalian bunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Falaqad ja'akum Musa bil bayyinat, thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihi salam dengan membawa bayyinah, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Nah, setelah datang kejelasan, bukti yang nyata, dalil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, thumma ittakhadhtum al-ijla. Kemudian kalian menjadikan mengambil patung al-ijl, anak sapi, ya, dari sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Wa antum zalimun, dan kalian berbuat aniaya. Ini dosa-dosa mereka lakukan. Mereka bunuh para nabi. Mereka menjadikan sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yani yadibu di Anwalai Samiri, ya. Bagaimana disebutkan di surat Thaha. Ini mengambil dari patung, menjadikan patung sapi betina, ya.
itu dijembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Musa alaihissalam pergi ke bukit Sinai ya, untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berbalik. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi Harun alaihissalam, namun mereka juga tidak mau mengindahkan dari peringatan-peringatannya. Dan tetap akhirnya setelah datang Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa pun marah, bahkan sempat marah kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam ini, dan ditarik jenggotnya. Kemudian Nabi Harun mengatakan, la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si, jangan engkau ambil jenggotku dan kepalaku ini. Mengingatkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mujrim. Ini ulah mereka kepada nabinya alaihi salam. Dan tidak hanya itu saja, berapa kali mereka melakukan penentangan atau ngeyel dengan Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya, ketika mereka diselamatkan dari kejaran Firaun, lepas dari kejaran Firaun, mereka minta kemudian mau menuju kepada negeri yang dijanjikan melewati sekelompok orang-orang musyrik, kemudian minta untuk dibuatkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang itu juga punya. Ini kan sudah kurang ajar. Kemudian juga tidak hanya itu saja. Tatkala mereka diperintahkan untuk masuk ke negeri yang telah dijanjikan, mereka pun kemudian ngeyel. Di surat Al-An'am mereka mengatakan, kamu saja, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sesungguhnya di negeri itu ada orang-orang yang jabbarun, katakan. Orang-orang yang kasar, orang-orang yang bengis, katanya kami tidak akan masuk. Pergi saja kamu masuk dengan Rabbmu. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Silakan kamu dan Rabbmu, dan kamu dan Tuhanmu yang pergi dan berperang. Kami akan duduk-duduk di sini. Ini kurang ajarnya mereka. Kemudian tatkala mereka disuruh masuk itu juga dengan aman, dengan sambil baca istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sambil tertunduk, mereka masuknya juga sambil ngesot, sambil jalan di pantat-pantat mereka. Ini. Kemudian supaya mengatakan hittatun wa qulu hittatun, yani istighfar dalam bahasa Himyar. Maka kemudian kata hittah itu ditambah nun, jadi hintah. Bukan minta ampunan, minta gandum. Ini apa enggak kurang ajar? Suruh minta ampunan, malah mereka mengucapkan gandum-gandum sambil ngesot dengan pantat-pantat mereka. Ini Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala bongkar tentang siapa mereka. Ini. Tidak hanya itu saja. Tatkala mereka juga Allah Subhanahu wa taala bingungkan selama 40 hari, 40 tahun dalam arba'ina sanah, yatihuna selama 40 tahun, yatihuna fil ard. Mereka bingung kender di daerah tersebut. Tidak tahu utara selatan mana. Yani hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka makanan yang siap makan. Bukan siap saji, siap makan sudah ya. Ini. Dengan manna dan salwa. Maka mereka pun juga ngeyel lagi. Minta yang aneh-aneh. Minta yang buat mereka sendiri rekoso. Harus nanam dulu, harus masak dulu, dibersihkan dulu, masak dulu, harus repot. Nah ini yang siap makan mereka ngeyel. Utulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Berdoalah kepada Rabbmu, mintakan untuk kami untuk mengeluarkan apa yang dari isi bumi ini, dari yang ditumbuhkan oleh bumi, min baqniha wa qithaiha wa fumiha wa adasi wa basaliha. Maka harus kemudian dikatakan kepada mereka, qalu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair.
Atastabdiluna alladhi huwa adna. Apakah kalian mau mengganti dengan sesuatu yang lebih hina dari yang baik ini? Sesuatu yang tidak repot, mudah malah merepotkan. Ini ngeyelnya mereka. Maka seperti itu kok kemudian mengaku-ngaku kalau mereka mengikuti kebenaran yang datang kepada mereka. Al-haq yang turun kepada nabi-nabi mereka. Dan ngeyelnya juga luar biasa. Ini orang-orang Yahudi sepanjang sejarah seperti itu. Ya. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini adalah bantahan kepada mereka dari pengakuan-pengakuan orang-orang ahli kitab, khususnya dari kalangan Yahudi yang mendakwakan diri kalau mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran yang datang kepada nabi mereka. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan dua bantahan. Yang pertama bahasanya apa yang datang kepada Muhammad alaihi salatu wassalam itu sama sekali tidak menyelisihi dengan yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dari memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan supaya meninggalkan sembahan-sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini membenarkan. Ini sebagaimana tatkala mereka minta dibuatkan sembahan-sembahan, maka kepada Nabi Musa alaihissalam ini kan juga kemudian Nabi Musa mengingatkan kepada mereka, dan ini dakwahnya Nabi alaihissalam juga sama. Dan dakwahnya para anbiya semuanya adalah sama, mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini dakwahnya para nabi, an ya'budullaha wa yajtanibut taghut, agar supaya mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka sama sekali tidak menyelisih dakwahnya Rasulullah SAW dengan dakwahnya para anbiya. Dan Rasulullah mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya abna'un li'allat. Kami para nabi adalah abna'un li'allat. Abna'un li'allat ini artinya adalah ibunya satu, bapaknya beda. Ini kiasan bahwasanya ajaran mereka itu adalah sama, mengajak kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala dan memperingatkan manusia dari menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua dakwahnya sama dari semenjak Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya dakwahnya sama. Adapun yang membedakannya adalah syariatnya. Dan masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan syariat yang berbeda-beda. Ketentuan-ketentuan berbeda-beda. Maka syariatnya Rasulullah SAW bukan syariat yang sebelumnya. Atau terkadang juga membenarkan dari syariat sebelumnya. Namun syariat yang datang kepada Nabi SAW ini menyempurnakan dari yang sebelumnya. Ini hanya perbedaannya adalah dalam sisi syariat. Adapun dari sisi pokoknya adalah sama, mengajak kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasanya mereka orang-orang Yahudi itu tidak jujur, tidak objektif, dan tidak gentle. Tatkala mereka mengaku-ngaku beriman, mengaku-ngaku mengikuti kepada tuntunannya Nabi Musa alaihi salam. Sementara itu tadi di antara kerusakan-kerusakan mereka lakukan. Kalau benar-benar mereka pengikut Nabi Musa alaihissalam, kenapa mereka menyembah kepada ijil? Kenapa kemudian mereka melakukan berbagai penentangan-penentangan kepada Nabi Musa alaihissalam? Minta dibuatkan sesembahan dari yang disembah oleh orang-orang musyrik. Mereka membunuh para anbiya, para nabi-nabi dari Bani Israel. Dan itu tidak sedikit jadi korban. Dari sini kita bisa introspeksi. Bagaimana bejatnya orang-orang Yahudi. Kalau para nabi sampai dibunuhi, mereka sama sekali tidak menghormati. Bagaimana dengan mandunan nabi? Ya, selain dari nabi, itu mimbabi aula. Maka darahnya kaum muslimin bagi mereka adalah sangat ringan sekali. Darahnya para nabi saja mereka halalkan. Ya. Ini kekurangan ajaran mereka.
Dan juga berkata mereka sami'na wa asaina. Ngeyel, kami dengar dan kami maksiat, kami ingkari. Demikian pula mereka tidak memenuhi janji. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada mereka. Walaqad akhadna min Bani Israil. Dan kami telah mengambil dari Bani Israil ini perjanjian, dibuat perjanjian. Namun mereka juga selalu mengingkari, selalu menyelisihinya dari perjanjian yang telah diambil dari mereka. Maka kenapa kok seperti itu? Itu tiada lain adalah karena fanatiknya yang luar biasa dari mereka. Sikap fanatisme dengan bangsanya, dengan kelompoknya, bahkan juga penghinaan-penghinaannya kepada selain dari bangsa mereka. Jadi maka seperti ini pun juga sama. Itu kelakuan dari Bani Israil. Maka kalau ada dari kita atau dari umat ini yang mengatakan kami tidak akan beramal kecuali apa yang sesuai dengan mazhab kami, atau sesuai dengan pemimpin kami, dengan imam kami, maka ini juga telah terkena imbas dari sunnahnya orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi. Sementara kita sebagai seorang Muslim wajib untuk mengikuti mazhab yang hak, mazhab yang hak, siapapun, maka yang kita ikuti adalah yang hak. Dan yang hak itu adalah diukur dengan sihhatud dalil wa sihhatul istidlal, dengan kesahihan dari dalil itu sendiri dan juga kesahihan dalam pengambilan dalil atau dalam istidlalnya, dari sisi dilalahnya, dari pengambilan hukum yang benar. Karena terkadang dalilnya sahih, tapi sisi pendalilannya tidak benar. Dalilnya sahih, sisi pendalilannya tidak benar. Maka yang dimaui dengan al-haq adalah yang dalilnya sahih, sisi pendalilan juga benar. Tidak kemudian seperti yang dilakukan juga oleh sebagian, bahwa dengan berbuat dahulu baru cari dalil. Sudah berbuat baru kemudian cari dalil, cari legitimasi, cari rekomendasi yang akan bisa membenarkan dengan perbuatannya itu. Maka seperti itu juga perilaku orang-orang jahiliyah. Maka yang menyeret seperti itu tiada lain adalah ta'assubuz zamim. Bagaimana dampak dari ta'assubuz zamim, dari sikap fanatisme yang tercela ini. Maka padahal ini wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti kepada hak dalam mazhabnya atau yang bukan mazhabnya. Yang diikuti adalah hak sebagaimana para imam kita memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat indah sekali. In sahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Itu perkataan yang masyhur dari Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka kita menerima al-haq meskipun tidak bersama kita. Ya. Artinya ketika kita terjadi khusum, tidak terjadi perdebatan, perbedaan persepsi, ternyata kebenaran tidak bersama dengan kita semestinya rujuk. Dan kita harus kembali berhenti waqaf, ya. Berhenti di hadapan al-haq. Jangan kemudian kita ngeyel, dan seperti itu para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, wa kana waqafan 'inda hududil haq. Dan beliau adalah seorang yang waqaf, seorang yang selalu berhenti ketika dihadapkan dengan batasan-batasan kebenaran. Ketika terjadi perdebatan, kemudian ternyata kebenaran tidak bersama dengan beliau, maka beliau pun segera rujuk dan kembali kepada al-haq.
Meskipun yang menjadi khusum, menjadi lawan bicaranya adalah orang-orang yang jauh di bawah beliau. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, gentle, ya. Tidak ngeyel. Dan itu banyak kasus. Ketika bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari, ketika dengan Abdullah bin Maslamah, ketika dengan sekian banyak kasus terjadi dengan perselisihan yang terjadi dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tatkala kebenaran ternyata tidak bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau pun rujuk. Karena kaidah mengatakan al-haq wa yuttaba. Yang hak itu lebih berhak untuk diikuti. Karena kemudian kalau kemudian diayeli, ngeyel, ini akan menjadi bencana. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang ke-68 dari kebiasaan ahlul jahiliyah, khususnya dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka mengaku-ngaku mengikuti hal yang benar. Maka kalau ada orang seperti itu pun juga sama. Ngakunya ngikuti yang benar, ngakunya ngikuti yang hak, ngakunya ngikuti yang ternyata dusta, ya. Di balik itu ternyata menyelisih dengan apa yang dikatakannya. Allah Subhanahu wa taala membongkar. Maka seperti itu pula kalau kemudian kita berlaku seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pun juga akan membongkar kedok kita. Ini harus kita cermati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membalas dari apa yang kita jalani, yang kita lakukan. Ini cepat ataupun lambat juga akan terbongkar dari apa yang kita lakukan ini. Maka para ulama mengatakan kalau seandainya dosa itu memiliki bau, barangkali orang, bukan barangkali, pasti orang tidak akan lari dari kita. Ya. Seandainya dosa itu berbau, mungkin itu sudah bau kecing, bau nggak karu-karuan. Ya. Nasallallahu alaihi ini. Maka ini hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dosa itu berbau. Itu merupakan ujian, satu sisi adalah merupakan ujian. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang masalah yang ke-69 dan yang ke-70. Di antaranya adalah masalah tentang mereka menambah ibadah dari yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menguranginya. Ini kaitan dengan masalah bid'ah. Di mana agama ini alhamdulillah telah sempurna. Tidak butuh kepada tambahan atau pengurangan. Kalau kurang barangkali masih lebih ringan daripada menambah. Mengurangi jauh lebih ringan daripada menambah. Karena menambah ini berarti mendatangkan sesuatu syariat yang Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkannya. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah, bahwa yang namanya bid'ah ini menambah ataupun mengurangi, maka itu sebenarnya kembalinya juga kepada syaitan. Ya. Bid'ah dan kemungkaran itu sebenarnya kembalinya kepada syaitan. Maka ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, tapi syariatnya tidak mengikuti kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini hakikatnya mengikuti syariatnya Abu Murrah dan bukan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Abu Murrah, yakni syariatnya iblis. Abu Murrah itu kunyahnya iblis. Yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini kembalinya bid'ah itu adalah kepada syaitan. Kembalinya kesyirikan juga kepada syaitan. Karena apa? Seperti kisah dari kemarin yang sudah kita sedikit singgung juga tentang kisah Nabi, kisah umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka itu bagaimana setan itu memberikan bisikan-bisikan kepada mereka dari yang awalnya hanya sekedar monumen, sekedar mengingatkan, sekedar memberikan semangat agar mereka beribadah itu lebih semangat, mengenang jasa orang-orang yang mereka adalah orang-orang saleh.
Awalnya hanya sekedar itu saja, tapi bagaimana lama-lama kemudian diibadahi, lama-lama kemudian malah mereka melegitimasi, mendakwakan, menjadikan itu sebagai Id, bahkan kemudian menentang kepada orang-orang menentang dari apa yang mereka lakukan itu. Memutarbalikan kepada fakta dan kenyataannya ada. Ini tiada lain adalah bagaimana lembutnya iblis dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dengan Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis. Bagaimana Talbisul Iblis? Bagaimana iblis ini mengacukan ibadahnya seorang hamba. Yang itu berawal dari ta'zim, ya. Berawal dari pengagungan kepada seseorang, takdis sampai kemudian dari ta'zim kepada takdis, dan dari takdis sampai kepada ta'bid. Dari yang pertama dalam sekedar mengagungkan, kemudian bagaimana kemudian mensucikan, lama-lama kemudian menyembahnya. Ini bid'ah. Ya. Maka ternyata juga namanya menambah dan mengurangi ini juga dari perilaku-perilaku jahiliyah. Ini. Yang disebutkan di sini qala az-ziyadatu fil ibadah, menambah dalam ibadah. Kafilihim yaum Asyura. Seperti kelakuan-kelakuan mereka di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ini. Wa naqsuhu minni, atau menguranginya. Katarkil wuquf di Arafat, seperti mereka meninggalkan wukuf di Arafah dari hajinya. Ini orang-orang Wataniyin, kan masih ada sisa-sisa dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari menunaikan ibadah haji. Namun mereka tidak lagi wukuf di Arafat. Kemudian mereka tawaf juga dengan telanjang. Ini kan juga menambah-nambah dari sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Karena itu hendaknya kita mesti hati-hati dan waspada dari kelakuan-kelakuan yang seperti ini. Jadi insyaallah taala kita bahas lebih detail di pertemuan yang akan datang. Barangkali ini dulu yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.